for him. Real chance on the far side. It's through it. Oh, I say. Bahrain 1, Indonesia 2. And the young man whose first touch has... Presiden AFC asal Bahrain menjadi penyebab timnas Indonesia dirugikan wasit Ahmed Alkaf. Dibilang kontroversial karena Ahmed Alkaf masih menggulirkan pertandingan ketika laga memasuki menit ke-99. Padahal ketika memberikan tambahan waktu di menit ke-90, Ahmed Alkaf hanya memberi injury time selama 6 menit. Fakta yang terjadi di lapangan tidak seperti itu. Bahrain justru mencetak gol penyama kedudukan melalui Muhammad Marhun. Seluruh elemen timnas Indonesia sempat mengajukan protes kepada wasit. Namun, apa mau dikata, skor tidak bisa diubah. Timnas Indonesia harus menerima kenyataan gagal untuk menang melawan Bahrain karena keputusan kontroversial wasit. Banyak yang menyarankan di media sosial agar PSSI melempar protes langsung ke FIFA. Sebab, jika protes dilancarkan ke AFC, disinyalir tak akan diurus. Asumsi itu muncul karena presiden AFC itu, Salman Ibrahim Al-Khalifa, berasal dari Bahrain. Salman itu terpilih sebagai presiden AFC dari Februari 2023 sampai 2027. Tak cuma menjabat sebagai presiden AFC, pria itu memiliki pengaruh kuat untuk di sepak bola lain. Sebab Salman bin Ibrahim menjabat sebagai wakil presiden FIFA. Terlepas dari itu, ini bukanlah akhir bagi skuad Garuda. Skuad asuhan Sintayong wajib menatap laga selanjutnya kontra Cina pada 15 Oktober. Niat kerjai timnas, media Cina akui Indonesia cerdik. Tim Merah Putih akan berhadapan dengan Bahrain dalam laga grup C Bahrain. Kemudian saat melawan Cina tanggal 15 Oktober. Jelang laga ini, media Cina menyoroti timnas Indonesia yang bertekad meraih kemenangan di kandang tim berjuluk Tim Dragon tersebut. Hal ini karena PSSI akhirnya memilih mencarter pesawat untuk timnas Indonesia menghadapi Cina nantinya. Namun, ternyata pemilihan venue yang jauh ini bisa menjadi kerugian tersendiri bagi Cina. Media Cina menilai bahwa memilih pemilihan venue jauh bisa merugikan tim asuhan Branko Ivankovic karena mereka setidaknya membutuhkan waktu 18 jam perjalanan. Hal ini karena saat ini Cina tengah berada di Adelaide, Australia untuk menghadapi Socceroos pada 10 Oktober. Namun, setelah menjalani laga tandang itu, Cina kembali ke negaranya untuk menjamu timnas Indonesia. Akan tetapi, perjalanan tim asal negeri tirai bambu itu tak akan mudah karena perjalanan untuk sampai ke Qingdao butuh lebih banyak waktu. Media Cina mengatakan bahwa mereka bakal menjalani perjalanan panjang, bahkan membutuhkan 18 jam. Hal ini karena tidak ada perjalanan langsung dari Adelaide langsung ke Cina, sehingga harus melakukan penerbangan domestik terlebih dahulu. Perjalanan ini membuat Cina sampai lebih lambat dibandingkan timnas Indonesia yang bakal memakai pesawat charter. Seperti diketahui, timnas Indonesia dicarterkan pesawat oleh PSSI dengan harapan bisa meraih hasil maksimal di Cina nantinya. Tim asuhan Sintayong diprediksi datang lebih cepat di Cina yang memakai pesawat komersil. Jai Itza dan kawan-kawan dijadwalkan akan bertolak pada 11 Oktober, sehingga mereka bisa sampai waktu itu karena hanya butuh 10 jam jadi saja dari Bahrain ke Qingdao. Untuk itu, ini bisa menjadi keuntungan skuad Garuda bisa istirahat lebih cepat dibandingkan Cina yang tak dapat jatah naik pesawat charter. Tak hanya soal keuntungan dan kerugian tak adanya pesawat charter tersebut. Media Cina juga menyebut bahwa memakai venue jauh di Qingdao bisa menjadi keuntungan yang kerugian apabila dilihat dari beberapa sisi. Saine Patinama mengalir darah Indonesia di urat nadinya. Kendati hanya cadangan, Saine Patinama menjadi pemain yang paling lantang memprotes keputusan kontroversi wasit Ahmed Alkaf dalam laga timnas Indonesia kontra Bahrain. Setelah wasit meniup peluit panjang, staf dan pelatih timnas Indonesia diketahui langsung menyerbu masuk lapangan untuk memprotes keputusan durasi injury time. Ketika hampir seluruh staf dan pemain timnas Indonesia mengerubungi wasit Ahmed Alkaf,
Saine Patinama memilih untuk mendatangi ofisial Bahrain. Kendati berlangsung sikat, Saine Patinama sukses mengutarakan ekspresi kekesalannya atas keputusan kontroversial wasit Ahmad Al-Kaf kepada ofisial Bahrain. Dari unggahan yang beredar, Saine Patinama tampak dihadang oleh petugas keamanan Bahrain agar tidak terlepas kontrol meluapkan emosinya. Di sisi lain, Asnawi Mangku Alam dan Pratama Arhan bergerak cepat menarik Patinama agar terhindar dari hukuman yang tidak perlu. Sementara itu, Mina hanya memberikan reaksi singkat atas hasil akhir laga timnas Indonesia melawan Bahrain. Lewat akun Instagramnya, Mina menyertakan emotikon angka 9 dan emotikon tertawa sebagai bentuk satir atas 9 menit injury time yang diberikan wasit Ahmad Al-Kaf. Cuplikan unggahan video Patinama menyatroni bench ofisial Bahrain pasca peluit panjang itu viral hingga menyebar keluas ke sejumlah akun gosip. Perihal itu, sejumlah netizen Indonesia turut memberikan respon dan komentar yang beragam. Bangga dengan timnas kita, walau naturalisme, tapi nasionalnya luar biasa. Respect Bang Saine Patinama. Media Cina membuat pesawar jelang pertandingan timnas Indonesia melawan Cina pada 15 Oktober. Media Cina menuding proses naturalisasi dua pemain timnas Indonesia, Miss Hilgers dan Eliano, itu ilegal. Media tersebut berdalih, sumpah WNI yang dilakukan Miss Hilgers dan Eliano seharusnya dilakukan di Indonesia, bukan di Belanda. Kemudian, proses berganti kewarganegaraan dari Belanda ke Indonesia begitu cepat, tidak sampai 2 minggu. Hal di atas ternyata diketahui oleh Miss Hilgers dan Eliano yang sedang saat ini beberapa timnas Indonesia dan Bahrain. Manajer timnas Indonesia Sumarji buka-bukaan baik Miss Hilgers maupun Eliano tahu soal kabar media Cina yang menyebut keduanya menjalani proses naturalisasi yang ilegal. Sumarji turut memastikan bahwa proses itu yang dijalani adalah legal. Kalau kaitannya soal tempat sumpah WNI, enggak ada masalah, karena itu juga berada di fasilitas negara kita. Kegilaan timnas Indonesia sampai terdengar hingga Amerika Serikat. Kiprah timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia mendapat pujian dari media Amerika Serikat yang mengapresiasi kemampuan skuad Garuda menandingi tim-tim terbaik Asia. Pujian tersebut muncul setelah timnas Indonesia menahan imbang Bahrain 2-2. Gol timnas Indonesia dicetak oleh Ragnar Ratmangun dan Rafael Strijk, sementara 2 gol Bahrain diciptakan oleh Muhammad Marhun. Dengan hasil ini, skuad Garuda menempati peringkat kelima klasemen, sementara grup C mengumpulkan 3 poin dari 3 laga. Tampil di babak ketiga di Piala Asia FIFA untuk pertama kalinya, timnas Indonesia telah menunjukkan kemampuan menandingi tim terbaik di benua ini, tulis media Amerika Serikat. Penampilan inspiratif mereka berlanjut dengan hasil imbang 2-2 melawan Bahrain yang berada di 53 peringkat di atas Indonesia yang menempati urutan 129 dunia. Skuad Garuda hampir mempermalukan tuan rumah Bahrain, tetapi kemenangan sirna setelah Bahrain menyamakan kedudukan di menit-menit terakhir. Gol itu terjadi setelah keputusan kontroversial wasit Ahmad Al-Kaf yang memperpanjang injury time dari 96 menjadi 99. Secara keseluruhan, hasil imbang di Bahrain yang sebelumnya mengalahkan Australia bukan hasil buruk, tetapi ketidakmampuan Indonesia meraih kemenangan perdana menimbulkan kekecewaan di kubu Indonesia. Faktanya, Indonesia terbukti sulit dikalahkan meskipun dianggap sebagai tim underdog. Selanjutnya, timnas Indonesia akan menghadapan dengan Cina pada 15 Oktober 2024.